Benito Roland Endra Sinaga bersama Tuhan anakmu Berta Octavia. Biarlah Tuhan sendiri boleh terus memberkati ibadah peneguhan nikah hari ini dan juga berkati setiap kami yang hadir, dan secara khusus untuk kedua pengantin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema, menjadi pegangan bekal dalam kehidupan rumah tangga mereka. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Salam semuanya. Perkenalkan saya Pendeta Kaleb Domi Gesik yang melayani hari ini peneguhan pernikahan Saudara Benito Roland dan juga Saudari Berta Octavia. Biar Tuhan sendiri boleh memberkati. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat mereka dan juga buat kita semua. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata ke pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Tema khotbah pada pagi hari ini adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Berapa banyak setiap kita di sini, terutama pengantin yang ada, berapa banyak ingin mengandalkan Tuhan? Kita semua, amin. Keluarga kita semua ingin mengandalkan Tuhan. Kita akan belajar ciri-ciri kehidupan keluarga yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ayat 4, kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Yang pertama, ciri keluarga yang mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya adalah keluarga yang mengundang Yesus di dalam seluruh kehidupan mereka. Pada waktu pernikahan di Kana, mereka mengundang Yesus. Pernikahan Benito dan Berta harus mengundang Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat dari ayat 2 dan
dan seterusnya, itu ada satu masalah di sana. Orang Yahudi itu kalau pesta selalu siapkan anggur. Dan anggur-anggur yang terbaik biasanya dimunculkan awal. Tetapi ini luar biasa. Anggur yang terbaik oleh yang punya pesta sudah dikeluarkan. Tapi tiba-tiba habis. Dan karena Yesus ada di situ, mereka kehabisan anggur. Ada masalah. Dalam rumah tangga seringkali ada masalah. Ada persoalan, ada pergumulan hidup. Tapi waktu kita mengundang Yesus di tengahnya, Yesus akan melakukan keajaiban demi keajaiban. Alkitab mengatakan bahwa anggur habis, tapi Yesus bisa sanggup melakukan mujizat dalam hidup mereka. Air, bayangkan air bisa dirubah menjadi anggur. Ini luar biasa. Inilah kedahsyatan Tuhan di dalam membangun rumah tangga. Undanglah Tuhan Yesus day to day dalam kehidupan kita. Pak Benito dan juga Ibu Berta, rumah tangga kalian akan bertahan dan akan hanya mau bisa memisahkan kalau kalian mengundang Yesus every day dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena Yesus itu sumber segalanya. Demikian juga rumah tangga dan keluarga yang hadir hari ini. Bukan hanya yang menikah, tapi biarlah kita juga selalu mengundang Tuhan Yesus. Dalam pernikahan saya selalu mengundang Tuhan Yesus. Waktu saya diperhadapkan setelah menikah dan berjalan pernikahan saya dengan istri saya, sudah 1 tahun lebih belum punya anak. Apalagi menikah usia sudah lumayan. Jadi selalu keluarga bertanya, bagaimana, sudah punya anak belum? Saya bilang secara lahiriah belum, tapi saya punya keyakinan pasti Tuhan kasih. Dan setiap hari kami melibatkan Tuhan. Setiap hari kami mengundang Tuhan. Bahkan juga dokter berkata kemungkinan besar nggak punya anak bakalan. Tapi lihat, waktu kita melibatkan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1:37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Tuhan anugerahkan kami seorang putri dan seorang putra. Yang putri saat ini sudah SMA kelas 1, yang putra sudah SMP kelas 2. Ini mujizat Tuhan. Saya mau beritahukan pada Pak Benito dan Ibu Ber bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan rumah tangga kalian. Jika kita day to day tiap hari meminta Tuhan menyertai hidup kita. Undang Dia di tengah-tengah rumah tangga kita. Rumah tangga kita mungkin banyak sekali pergumulan. Mungkin ada kekurangan uang, mungkin komunikasinya kurang. Panggillah Dia untuk memperbaharui semuanya. Ada amin? Amin. Siap melibatkan Tuhan. Pak Benito dan Bu Berta siap? Amin. Dan kalau sudah melibatkan Tuhan, tidak ada kata berpisah. Hanya mau. Makanya di dalam konseling saya selalu bertanya, apakah menikah sungguh-sungguh atau cuma coba-coba? Kalau coba-coba kita tidak akan lanjutkan. Karena menikah itu hanya maut yang memisahkan, hanya kematian yang memisahkan. Tidak boleh siapapun juga memisahkan pernikahan. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Apalagi nanti sebentar akan mengucapkan janji nikah di hadapan jemaat dan Tuhan sendiri. Ini penting. Karena itu ciri-ciri kehidupan keluarga yang mengandalkan Tuhan nomor 1, keluarga yang mengundang Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan mereka. Kalau ini bisa diaplikasikan dalam hidup kalian, rumah tangga kalian akan luar biasa. Ada amin? Rumah tangga kita semua juga akan luar biasa. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, kita lihat apa sih ciri-ciri kehidupan keluarga mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ayat 5 sampai ayat 8. Ayat 5 sampai ayat 8 dikatakan demikian. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada
pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang tersedia untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 penuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ascalkus pengantin. Yang kedua, keluarga. Ciri-ciri keluarga mengandalkan Tuhan adalah keluarga yang menuruti setiap perintah dari Tuhan Yesus. Alkitab ini penuh dengan perintah Tuhan. Dan perintahnya sebenarnya mau dibilang susah, sebenarnya juga bisa. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Ada banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita bisa belajar. Ibu Yesus berkata, Maria berkata kepada pelayan, kalau Yesus ngomong apa, turun. Nah, hari ini juga saya mau sampaikan, kalau dari firman Tuhan Yesus bicara apa, ikuti. Amin. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tetapi yang menjadi masalah, bagaimana menuruti firman Tuhan? Kalau baca Alkitab aja malas. Karena itu, baca Alkitab tidak boleh malas. Karena di dalam Alkitab ini banyak sekali perintah-perintah yang hebat yang Tuhan bisa berikan. Salah satunya Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Kalau di dalam pernikahan, di dalam kitab Efesus dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Pak, tengok dulu sebelah kanan. Nah, siap mengasihi? Lemot banget. Siap. Jangan di depan saya dan orang tua kita di sini. Tapi waktu kalian berdua harus senantiasa mengasihi. Alkitab menyuruh wanita, tunduklah kepada suamimu. Tengok dulu sebelah kirimu. Ganteng gak? Ganteng katanya. Tapi agak pelan ngomong ganteng. Ganteng ya, tapi bukan karena fisik. Tapi waktu dia menghargai, mengasihi ibu. Dan waktu ibu memberikan penundukan diri. Menundukkan diri bukan berarti semua perintah dari suami kita turuti, walaupun yang jahat atau yang buruk. No. Hal-hal yang baik silakan diaplikasikan. Hal yang tidak baik tidak boleh kita kerjakan juga. Kata tunduk artinya kita submit, hormat, dan juga melayani dengan baik. Ada apa? Jadi ini yang harus terjadi. Yang kedua, kita harus menuruti semua perintah Tuhan. Oh, perintah Tuhan, gak punya duit, gak punya uang, Tuhan bilang berilah. Nah, disinilah ujian iman kita. Mau gak menuruti perintah Tuhan? Tapi kalau belum memberi, jangan emosi. Punya satu mobil, dengar khotbah memberi, langsung diserahin kuncinya, pulang jalan kaki sambil marah-marah. Nah, itu juga salah. Tapi waktu kita berdoa dan sehati tiba-tiba ingin mempersembahkan sesuatu yang sesuai rencana Tuhan, kerjakan. Nah, ini penting untuk kita menjadi keluarga yang selalu menuruti perintah Tuhan. Kalau baca kitab Kejadian, nanti menemukan seorang yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini hidup di tengah-tengah bangsa yang rusak akhlaknya. Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh untuk membangun bahtera. Dan membangun bahtera bukan di pinggir laut, itu yang aneh. Tapi membangun bahtera di daerah pegunungan. Ini mengerikan. Tapi Nuh itu orang yang paling rajin mendengar suara Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, karena dia rajin mendengar suara Tuhan, dari sekian juta manusia yang hidup hanya 8 orang
yaitu Nuh dan istrinya, kemudian 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Orang yang suka mendengar firman Tuhan dan suka mendengar Tuhan, dia akan selamat. Amin. Sekarang kita semua dikhawatirkan dengan namanya virus corona. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita dengar-dengaran pada firman Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan sertai kita. Saya memberitahukan kepada kedua pengantin, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kalau ada perintah Tuhan lewat hamba Tuhan, lewat kita membaca firman Tuhan, tetap taat. Kata taat, baca dari depan itu taat. Dari belakang apa? Taat. Taat itu nggak bisa dirubah. Dari depan taat, dari belakang taat. Artinya sama Tuhan itu harus taat. Siap kedua pengantin mau taat sama Tuhan? Ya, setialah beribadah. Jangan sampai udah diteguhkan pernikahannya langsung lupa jalan ke gereja Sumur Batu, gereja Sungai Yordan Keluarga Allah Depok, Sumur Batu nomor 1. Wah, yang penting aku udah diberkati, udah lupa jalan ke gereja. Jangan lakukan itu. Justru setelah peneguhan pernikahan, semakin setia kepada Tuhan, semakin setia beribadah. Ada amin? Ini yang penting. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita sering mendengar perintah Tuhan, itulah gambaran kita orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan selalu akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Yang terakhir, ya, karena banyak-banyak ntar lupa lagi, ya. Yang terakhir ayat 9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah orang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang ketiga, ciri-ciri kehidupan keluarga mengandalkan Tuhan adalah keluarga yang merasakan mujizat-mujizat Tuhan. Mau mengalami mujizat? Udah punya rumah enggak, Pak? Udah punya rumah belum? Belum. Mau enggak mengalami mujizat? Secara manusia enggak mungkin. Penghasilan juga belum tetap. Tapi kalau Tuhan melakukan keajaiban, tidak ada yang mustahil. Habis diteguhkan pernikahannya, Mazmur 103:3 turun. Jika kalian hidup rukun bersama dalam Tuhan, maka Tuhan perintahkan berkat. Siapa tahu dapat menciptakan satu produk yang baru dan boom sampai ke luar negeri, dan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau bekerja, siapa yang bisa menutup? Tapi sorry, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Karena itu keluarga kita harus, yang pertama tadi apa? Melibatkan atau mengundang Tuhan. Yang kedua, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yang ketiga, siap menerima mujizat. Mau mengalami mujizat? Saya sudah mengucap syukur karena banyak sekali mujizat-mujizat yang saya alami. Mulai dari pertobatan dan keselamatan keluarga, sampai hal-hal yang kecil, sampai terakhir anak saya juga mau sekolah. Tuhan selalu kerjakan sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan yang membuka tingkap-tingkap berkat, tidak ada yang bisa menutup. Tapi maaf, kalau Tuhan yang tutup, siapa yang bisa membuka? Ini untuk kita semua. Karena itu, undang Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian rajinlah dengar firman Tuhan. Makanya di gereja kita
selalu didorong. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Setiap hari. Hari ini justru kita udah masuk dalam kisah para rasul. Bayangkan sudah 4 Injil yang selesai. Sekarang masuk kisah para rasul. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi selesai peneguhan nikah ini, semakin giat membaca, merenungkan, sharekan firman Tuhan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Amin. Ini yang luar biasa. Tuhan menyediakan mujizat bagi kita. Tuhan menyediakan mujizat di pernikahan di Kana. Dan hari ini juga Tuhan menyediakan mujizat dalam pernikahan Pak Benito, Roland, Hendra Sinaga, dan juga Bu Berta Octavia di dalam kuasa-Nya. Ada amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan kita aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu hari ini sudah disampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan. Kami rindu, kami terus mengundang Tuhan Yesus di tengah keluarga dan rumah tangga kami. Kami rindu, kami setiap hari mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan kami rindu ada mujizat demi mujizat yang terjadi bagi rumah tangga yang baru dibangun hari ini. Biarlah Kau memberikan mujizat demi mujizat buat mereka. Keturunan ilahi Tuhan berikan kepada mereka. Mujizat-mujizat, berkat-berkat keuangan Tuhan bukakan buat mereka. Dan juga ada kelimpahan di sana. Dan juga pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ketaatan, kesetiaan menyertai hidup mereka. Mereka semakin giat melayani pekerjaan Tuhan. Mereka mau terlibat dalam melayani pekerjaan. Berkati kedua anak-Mu, baik Pak Venita Roland maupun Ibu Berta Octavia. Biar Tuhan sendiri memberkati. Demi nama Tuhan Yesus, berkati kami semua juga yang bersama-sama hari ini. Keluarga kami yang mungkin hari-hari ini tidak mengandalkan Engkau, kami mau pulang dan mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengundang Tuhan di tengah keluarga kami. Kami juga mau dengar-dengaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami siap menerima mujizat demi mujizat apapun juga. Terima kasih, pulihkan kehidupan kami semua, dan firman-Mu menjadi berkat yang besar. Terpuji-puji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati siap menjadi berkat. Katakan amin sama-sama. Amin. 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 Amin.